Pemirsa, seluruh jemaah Indonesia telah berkumpul di Mekah, Arab Saudi. Ya pemirsa, dari 240 kloter, total jemaah yang berangkat mencapai 92.668 jiwa. Enam kloter terakhir jemaah Indonesia telah tiba di Bandar King Abdul Aziz Jeddah sore kemarin. Saat pemberangkatan terakhir kemarin, wilayah Solo menjadi embarkasi yang menyapu bersih jemaah Indonesia dari berbagai daerah lainnya. Di antaranya, sejumlah jemaah dari wilayah lain yang tertinggal karena hal tertentu. Kini, 92.668 jemaah telah berkumpul di Mekah dan 157 diantaranya batal berangkat. Usai memobilisasi jemaah kloter terakhir, seluruh petugas bandara akan memberi pelayanan di Arafah saat wukuf Jumat mendatang. Dan alhamdulillah semuanya sudah kita terima dengan baik, dan selanjutnya tentunya kita selaku petugas dari Dakar Bandara akan melaksanakan tugas-tugas satop, dan melalui Satgas tentunya kita akan bertugas di Arafah. Total kuota haji Indonesia tahun ini mencapai 100.051 jemaah. 92.825 jemaah reguler dan 7.226 haji khusus. Seluruh jemaah akan bergerak ke Arafah pada 8 Juli mendatang, tepat 1 hari sebelum prosesi wukuf. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim klinik kesehatan haji daerah kerja Mekah menyiapkan rompi penurun panas. Rompi tersebut sebagai pertolongan pertama untuk jemaah yang terkena serangan hawa panas. Jelang puncak haji, kondisi fisik jemaah menjadi prioritas tim kesehatan. Salah satu inovasi yang dihadirkan tim klinik kesehatan haji adalah rompi penurun panas. Rompi ini ditujukan untuk jemaah yang terkena serangan hawa panas atau heat stroke. Tim kesehatan menggunakan teknologi karbon berpendingin guna menurunkan suhu tubuh jemaah yang kepanasan. Rompi ini bisa mengeluarkan hawa dingin dengan durasi 8 hingga 12 jam. Jadi 30 set ini nanti kita akan bawa mulai di Arafah nanti. Setelah selesai Arafah, setelah jamaah semua selesai di Arafah, nanti semua 30 set ini akan kita bawa ke Mina. Karena di sanalah saat proses lempar jumarah yang diperkirakan akan jemaah akan melalui kelelahan dan dengan suhu yang sangat panas karena jemaah berjalan kan di sana. Sehingga nanti kita akan fullkan ini di Mina. Ini peruntukannya bukan hanya kepada jemaah yang sakit ya, tetapi juga kepada petugas yang mobilitasnya tinggi di tengah teriknya matahari. Dalam penggunaannya, pasien akan dipakaikan rompi lengkap termasuk bagian persendian guna meredam saraf sensorik yang kepanasan. Lebih lanjut, tim kesehatan mengimbau agar jemaah mewaspadai heat stroke karena dapat memicu komorbid maupun penyakit lainnya. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kakek di Lumajang, Jawa Timur viral di media sosial lantaran membeli sebuah mobil mewah secara tunai. Kakek berusia 103 tahun ini datang ke dealer mobil dengan membawa uang ratusan juta rupiah yang dibungkus oleh karung beras. Inilah video amatir saat seorang kakek di Lumajang membeli mobil mewah di sebuah dealer mobil secara tunai. Video ini viral di media sosial lantaran sang kakek membawa uang ratusan juta rupiah dengan dibungkus karung beras. Usai membeli, kakek bernama Kerto ini juga langsung mengendarai mobil barunya sendiri dari dealer menuju rumahnya. Berdasarkan pengakuan sang kakek yang akrab dipanggil Mbah Kerto ini, saat ini ia berusia 103 tahun. Warga desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Lumajang ini merupakan petani sukses dan memiliki lahan pertanian seluas 30 hektar. Dalam satu kali panen, kebun Mbah Kerto bisa menghasilkan 150 ton kentang dan mendapatkan 1,3 miliar rupiah. Meski kaya raya, namun Mbah Kerto selalu berpenampilan sederhana layaknya warga desa biasa. Mbak ya? Oh, sehari-hari penghasilan dari mana sih Mbak? Ya ya jual gobes, jual kentang itu. Oh, Punya hasil banyak, jadi beli mobil tidak habis pasti, kebanyakan wangi. Sampai saya bungkus sak itu, ya di sak tidak cukup. oh, Dompet gak sedang nggak, lebih 10 kilo bobotnya.
Selain mobil mewah yang baru dibelinya, dalam garasi Mbah Kerto sudah ada 3 mobil bak terbuka dan 3 truk yang biasa digunakan mengangkut hasil panen kebunnya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, selesai bertugas lebih dari 1 tahun, anggota prajurit TNI dari Yonif Mekanis Raider 412 Barata Eka Sakti purna tugas di wilayah Pegunungan Tengah. Ya, pemirsa, tangis haru warga Kabupaten Lanijaya mengiringi pelepasan para prajurit TNI untuk kembali ke daerah asal mereka. Tidak, ini kabur baru saya. Warga di wilayah Pegunungan Tengah, tepatnya di Kabupaten Lanijaya, tak kuasa menahan nangis saat melepas anggota prajurit TNI dari Yonif Mekanis Raider 412 Barata Eka Sakti. Baik toh. Baru keluar dia kata sama. Tangis haru ini menjadi bukti kecintaan mereka kepada personil TNI dari Yonif Mekanis Raider 412 yang selama lebih dari 1 tahun berada di wilayah rawan konflik ini. Bahkan rasa cinta yang begitu mendalam membuat warga Lanijaya sempat membuat rantai manusia menghalangi jalan utama mereka, seolah tak rela melepas kepergian para prajurit untuk kembali ke daerah asal. Nanti ada personel baru. Ya, 1 tahun sudah pengabdian prajurit TNI dari Yonif Mekanis Raider 412 Barata Eka Sakti di Pegunungan Tengah dalam rentang waktu yang sesaat telah banyak hal yang mereka perbuat. Berbagai fasilitas, baik fisik maupun non-fisik, mulai dari kegiatan belajar mengajar, kegiatan peribadatan, pelayanan kesehatan, hingga pembangunan jembatan serta penyediaan sarana air bersih adalah sebagian kecil dari bukti manunggal antara Satgas Yonif Mekanis Raider 412 Barata Eka Sakti dengan warga Lanijaya. Menyampaikan terima kasih kepada Batalion Kostrat 412 terjun di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Lanijaya bersama pemerintah Kabupaten Lanijaya dan masyarakat Kabupaten Lanijaya melakukan langkah-langkah positif baik dari bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Bilang Komandan Besar, saya sangat terharu dengan masyarakat datang ke sini bilang mau perpisahan dengan kita. Usai bertugas selama kurang lebih dari 13 bulan, Satgas Yonif Mekanis Raider 412 Barata Eka Sakti akan kembali menuju Purworejo, Jawa Tengah yang merupakan lokasi markas dari satuan ini. Dari Lanijaya, Papua, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Sukabumi, Jawa Barat mengevakuasi ular sanca sepanjang 3 meter. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena isu yang masih akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.